represented in Indonesia EFL textbook. Okay, before we continue to our discussion, let's introduce our team. My name is Ayu Elizabeth Valiana as moderator and first speaker, and my friend Indira Sofiana as the last speaker, and Miss Amanda as the second speaker. Okay, without further ado, let's move to our discussion. First is introduction. In recent years, EFL textbook has become an effective instructional guide that is most frequently used to help students and teachers in English language teaching or ELT process. Furthermore, textbooks not only serve as source of learning and teaching, but it should also be viewed as socio-cultural artifact and feature particular moral values. In fact, textbooks play an important role in promoting aspects to develop student cognitive and knowledge, which influencing students to think critically. Okay, easy for you and easy for me. I think knowledge by Indonesian terms. The literature review, the role of textbooks in the ELT classroom. Buku teks dipandang sebagai sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mengungkapkan beberapa Richard 2001 mengungkapkan beberapa keuntungan menggunakan buku teks di kelas, antara lain: A. Bentuk teks menyediakan struktur dan silabus untuk suatu program. B. Buku teks membantu menstandarkan instruksi. C. Buku teks menjaga kualitas. D. Buku teks menyediakan berbagai sumber belajar. E. Buku teks pelajaran efisien. F. Buku teks dapat memberikan model dan masukan bahasa yang efektif. G. Buku teks dapat memberikan dukungan bagi guru yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris dan yang mungkin dapat menghasilkan input bahasa yang akurat sendiri. H. Buku teks dapat melatih guru. I. Buku teks menarik secara visual. Menurut Setiono dan Widodo 2019, buku teks harus mendukung nilai-nilai yang digambarkan dalam 5 pilar ideologi Indonesia. 1. Religiulitas. 2. Humanisme. 3. Realisme. 4. Demokrasi. Dan 5. Keadilan sosial. George Scoop dan Bernard 2007 berpendapat bahwa fokus pada kesamaan manusia, menjabarkan gagasan perdamaian, menjunjung tinggi metodologi interaktif, dan menyajikan konten yang berkaitan dengan pengalaman peserta didik dan lingkungan fisik adalah keuntungan potensial dari buku teks. 2 adalah moral education in ELT context. Pendidikan moral sangat penting diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional dan dikerjakan di setiap mata pelajaran di semua tingkat pendidikan formal. Doan 2005, pendapat dari Doan 2005. Pendidikan moral memberikan siswa dengan pengetahuan tentang apa yang salah secara moral dan benar secara etis menurut norma-norma dan standar moral tertentu. Dan selain itu, nilai-nilai moral adalah perilaku yang diterima secara umum dalam konteks sosial dan yang berbeda. Sosial yang berbeda. Oh, bakal seperti berinteraksi dengan kelompok etnis lain, berpartisipasi dalam acara dan berkomunikasi dengan orang tua atau orang lain yang memiliki latar belakang sosial ekonomi dan sosial ekonomi budaya yang berbeda. Salah satu tujuan pendidikan dalam landscape pendidikan adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai moral tersebut. Pendidikan moral ini juga dapat ditemukan dalam kurikulum sekolah menengah. Yang dengan itu semua sekolah harus mengintegrasikan pendidikan moral ke dalam semua mata pelajaran di sekolah. Dalam konteks sekolah di Indonesia, warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sebagai
nasional atau sebagai busana muslimah. Hal ini juga menjadi titik identitas agama perempuan muslim. 3. Studi terdahulu tentang pendidikan moral dan nilai-nilai dalam buku teks ILT. Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah peneliti telah menunjukkan nilai-nilai moral dan digambarkan dalam buku teks ILT. Mengadopsi kerangka semiotika sosial untuk mengetahui nilai-nilai apa yang diberi dan bagaimana nilai-nilai tersebut dikonstruksi dalam 9 buku teks, 19 buku teks di tingkat sekolah dasar dan menengah di Hong Kong. Dari Widodo 2018 mempelajari analisis wacana kritis untuk memeriksa bagaimana nilai-nilai digambarkan dalam buku pelajaran bahasa Inggris sekolah menengah atas. Dan dari Setiono dan Widodo 2019 menyelidiki nilai-nilai multikultural dalam buku sekolah menengah atas atau MONEK dengan menggunakan analisis wacana kritis. Dari Sosiokyo dan lain-lain ke teman-teman 2020 Solistya 2020 meneliti bagaimana nilai-nilai moral tertentu direpresentasikan dalam 3 buku teks English Young Learners atau IYL. C. Metodologi penelitian. Oh iya, IYL. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya adalah metodologi penelitian. Kenapa sih metodologi penelitian? Sabar. Sampai ke selanjutnya. Oke, terima kasih. Moderator. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Penelitian ini mengadopsi analisis wacana kritis atau CDA dan khususnya pendekatan Fairclough untuk melihat nilai-nilai moral yang disajikan dalam buku teks MONEK. Data penelitian ini adalah buku teks ILT untuk SMP kelas 7 yang berjudul Bahasa Inggris When English Rings a Bell. Buku teks dipilih berdasarkan penilaian berikut. 1. Buku teks ini digunakan secara nasional di dalam negeri karena disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia dan diunduh secara gratis dari perpustakaan elektronik MONEK. 2.
tersebut terdapat perbedaan yang dibuktikan ketika siswa sebelah kiri mengeluhkan musik yang diputar utamanya terlalu keras dan tidak dapat fokus belajar. Mendengar dia mengatakan itu, akhirnya temannya berinisiatif dan tanpa paksaan mengecilkan volume musiknya. Itu menunjukkan rasa toleransi kepada siswa bahwa terdapat beberapa gaya belajar yang berbeda seperti gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Seperti yang disajikan dalam gambar 2 halaman 11, percakapan antara Edo dan ibunya. Gambar tersebut memperlihatkan dua aktor. Edo sedang pergi ke suatu tempat dan ibunya meminta Edo untuk menjaga dirinya sendiri. Mereka mempunyai ciri atau penampilan tertentu. Mereka berkulit gelap dan berambut keriting yang melambangkan orang Papua. Hal ini juga menjadi bukti di halaman 31 saat ia memperkenalkan diri. Pelajar Indonesia diharapkan menunjukkan sikap yang baik dan menghormat ketika berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, buku teks memberikan contoh rasa hormat ketika berinteraksi dengan orang lain. Gambar tersebut menggambarkan tindakan jabat tangan antara anak laki-laki dan ibu. Ritual ini biasa dilakukan ketika anak meninggalkan rumah atau ketika kembali ke rumah. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang lebih muda untuk memberikan tangan ketika menjabat tangan orang yang lebih tua adalah untuk menunjukkan rasa hormat. Kebiasaan berjabat tangan tidak terlalu didominasi oleh masyarakat Indonesia. Pakar Lingkungan 2018. Dalam konteks lain, Rahmawati 2012 berpendapat bahwa jabat tangan dan membungkuk merupakan dua cara berkomunikasi dan berinteraksi antar kelompok usia yang berbeda, muda hingga tua, yang secara unik menjadi kebiasaan budaya masyarakat Madura, Jawa, Sunda, dan etnis Indonesia yang lainnya. Bagi banyak dari kita, hal ini dilakukan sebagai sarana untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang dari yang muda kepada yang lebih tua, suatu nilai yang akibat globalisasi budaya yang berubah menjadi tos atau bentuk sapaan lainnya. Oleh karena itu, nilai toleransi yang disampaikan penulis buku ajar ini adalah kita harus menghargai orang lain karena ada banyak cara untuk menghargai seseorang. Sekian dari saya. Terima kasih untuk penjelasan Isna. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang the portrait of religious tolerance in the textbook yang akan dijelaskan oleh Indira. So, untuk selanjutnya yaitu potret toleransi beragama dalam buku teks. Seperti yang terlihat pada gambar 3 halaman 11, sebuah gambar yang memperlihatkan dua orang siswi dengan penampilan yang berbeda. Siswi yang berada di sebelah kiri mengenakan seragam panjang dengan jilbab dan siswi yang berada di sebelah kanan mengenakan seragam pendek dengan aksesoris rambut. Gambar ini menunjukkan dialog antara dua orang siswi yang saling menyapa dan peduli satu sama lain. Bersamaan dengan dialog menunjukkan penggambaran dua orang siswi dengan gaya seragam yang berbeda yang menyebutkan bahwa mereka memiliki agama yang berbeda. Teks tersebut memberikan contoh kepada siswa untuk menunjukkan toleransi beragama yang dapat dibuktikan dengan see you later, take care. Meskipun para siswa tidak menyapa guru dengan sopan meskipun tidak sopan menyapa dengan guru, tapi penulis berpendapat bahwa setiap siswa harus menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada teman yang berbeda agama dan budaya. Singkatnya, para penulis buku teks mungkin ingin memperkuat bahwa rasa hormat kepada orang lain harus tanpa memandang usia, agama, dan budaya menjadi norma yang etis dalam konteks sosial apapun. Nah, ini contoh pada sikap terhadap orang yang lebih tua. Buku teks
siswa bernama Benny, Lina, Udin, Dayu, Siti, dan Edo direpresentasikan sedang berkumpul bersama di sebuah taman. Karakter tersebut diklaim mewakili keberagaman Indonesia dari budaya, geografis, agama, dan perbedaan gender. Seperti yang terlihat pada gambar ini, percakapan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa mereka saling menikmati dan menghargai pendapat satu sama lain. Terlihat mereka tidak menyanggah pendapat yang disampaikan oleh masing-masing siswa. Oleh karena itu, penulis buku teks ini menyampaikan kepada para pembaca, khususnya siswa SMP, meskipun memiliki perbedaan latar belakang, tetapi tetap saling menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh memecah belah budaya atau hanya berinteraksi dengan orang yang memiliki keyakinan atau agama yang sama. Selain itu, gambar tersebut juga memberikan pesan moral bahwa kita harus saling menyayangi dan tidak boleh mengejek serta menghina orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Kemudian pada gambar ini menunjukkan siswa laki-laki dan perempuan yang memiliki penampilan atau karakteristik yang berbeda, seperti yang disajikan pada gambar ini. Namun ada keanehan di dalamnya, di mana 5 siswa mengenakan seragam pendek tanpa jilbab berkumpul jadi satu, sedangkan satu siswi yang berseragam panjang dan berhijab berdiri sendiri. Secara kritis, gambar tersebut dapat memberikan pemahaman yang salah pada siswa SMP bahwa membedakan pertemanan jika seseorang memiliki penampilan atau ciri khas yang berbeda dengan kita itu salah. Yang terakhir, bagi siswa perempuan dengan seragam panjang dan jilbab sebaiknya dipadukan dengan tema karakter lainnya agar dapat memberikan pesan toleransi beragama pada pembaca, khususnya mahasiswa. Dan pada gambar ini pada gambar 7 halaman 11 dan gambar 8 halaman 11 menunjukkan bahwa keluarga muslim dengan busana hijab seperti yang terlihat pada gambar mengilustrasikan orang tua dan anak perempuan yang saling menyanyi dengan mengucapkan good night. Pada gambar berikutnya, pada keluarga muslim yang sedang berdoa sebelum makan bersama, terlihat bahwa mereka mengangkat tangan mereka yang menandakan aktivitas yang dilakukan umat muslim ketika berdoa. Namun meskipun muslim adalah agama mayoritas Indonesia, penulis buku teks juga harus memberikan kegiatan agama lain di dalamnya seperti yang dilakukan oleh penulis dalam contoh gambar ini. Karena sebagian besar gambar dalam buku teks adalah gambar nyata dalam konteks peristiwa dan aktivitas sosial, informasi non-fiksi dan otentik diperlukan untuk mendukung siswa dalam belajar bahasa dalam situasi kehidupan nyata. Indrawati dan kawan-kawan buku 14. Jadi apresiasi dari menghargai dan menerima banyak perbedaan budaya dan agama di Indonesia telah ditemukan dalam teks ini. Hal ini ditunjukkan oleh penulis buku teks yang memberikan karakter dengan berbagai etnis melalui penampilan mereka. Tujuan penulis buku teks mungkin untuk membimbing para peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar melalui berbagai macam teks dan membawa mereka ke situasi yang sebenarnya. Muatan ideologis buku teks menekankan 3 nilai dominan seperti berperilaku sopan kepada orang yang lebih tua, peduli kepada teman sebaya, dan menghargai kebiasaan orang lain. Semua itu dihadirkan untuk menjalankan konsep toleransi, seperti tidak bisa membedakan agama dan budaya etnis. Penulis buku teks mungkin berusaha memenuhi harapan sosial menjadi nilai sebagian besar masyarakat Indonesia.
kebudayaan yang di luar negeri juga pas buku yang ini apa sih namanya tadi yang mangga ya dari yang mangga ya Nggak tahu nih. Bahasa bukan nggak ada penerbitan. jadi bagusnya sih buku yang kayak gini lebih diperjualbelikan, lebih Lestarikan. diperluas lah di Indonesia kayak gitu karena kan sesuai juga sama kebudayaan kita yang kayak pakai kerudung kayak gitu. Udah ya tadi. Thank you. Any other else? If there is no question or any feedback, terima kasih. We move to conclusion. Tujuan dari penelitian wacana kritis ini adalah untuk meneliti nilai-nilai toleransi dalam buku teks untuk siswa sekolah menengah pertama. Penting untuk dicatat bahwa hanya teks verbal dan visual yang mewakili nilai-nilai toleransi yang dianalisis. Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi sebagian besar digambarkan dalam buku teks melalui aktivitas dengan sama siswa dan budaya. Penelitian ini mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang representasi nilai dalam konteks toleransi, seperti toleransi dalam perbedaan budaya dan toleransi dalam perbedaan agama. Ditemukan bahwa penulis buku teks memberikan penekanan yang lebih besar pada 3 nilai toleransi: berperilaku sopan terhadap orang yang lebih tua, peduli terhadap teman sebaya, dan menghormati orang lain yang merupakan kebiasaan tanpa membedakan agama dan etnis. Bukti empiris lain menunjukkan bahwa satu gambar mengilustrasikan penekanan siswa dalam penampilan berbeda yang bermain bersama, tetapi satu siswa tampaknya tidak diundang. Ada banyak identitas muslim yang direpresentasikan dalam buku teks, tapi sedikit sekali yang mewakili kelompok agama minoritas. Dengan demikian, meskipun para penulis buku teks menunjukkan kesadaran mereka toleransi beragama, intoleransi beragama dalam buku